Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi mengenai rancangan pelaksanaan layanan atau RPL dalam mata kuliah bimbingan dan konseling remaja dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Yunika Khairun MPD. Adapun kami dari kelompok 15 dengan anggota Fauzia dengan NIM 2285190064 dan Muhammad Tabrani dengan NIM 2285190065. Kami dari semester 4 kelas A dalam jurusan Bimbingan dan Konseling FKIP Untirta 2019. Yuk mari kita bahas mengenai RPL tersebut. Topik yang kita angkat yaitu meningkatkan interaksi sosial siswa tunadaksa. Nah, adapun strategi yang kita gunakan yaitu menggunakan bimbingan kelompok. Kita lakukan secara bersama-sama. Lalu bidangnya yaitu sosial dengan fungsi pemahaman. Nah, tujuan spesifiknya yaitu mengenai siswa tunadaksa dapat memiliki kepercayaan diri untuk tampil di depan teman-temannya, sehingga siswa tunadaksa dapat melaksanakan interaksi sosial dengan teman-teman di sekolahnya. Nah, sebagai sasarannya yaitu kita merujuk pada 4 siswa di SMP kelas 7. Adapun kita menggunakan metode dengan teknik diskusi TPS. Kita membuat kesepakatan selama 40 menit. Nah, kita juga dibantu oleh media atau alat, yaitu video edukasi. Sebagai bahan bacaan, kita juga belajar melihat pada POPBK dan video edukasi. Selanjutnya yaitu uraian kegiatan. Terdapat 3 tahap dalam bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu tahap awal atau pendahuluan. Yang kedua yaitu tahap inti. Dan yang ketiga yaitu tahap pengakhiran. 1. Tahap awal atau pendahuluan. Nah, biasanya dalam bimbingan kelompok, guru BK memberikan pernyataan tujuan. 1. Guru bimbingan konseling mengucapkan salam dan menyapa siswa. Contohnya, Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, atau selamat siang, selamat malam. Yang kedua, guru bimbingan konseling menanyakan kabar atau mengucapkan terima kasih. Contohnya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah sehat? Lalu mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya, seperti terima kasih ya udah datang ke tempat ini bersama ibu, ketemu lagi bersama ibu. Yang ketiga, guru BK menginstruksikan siswa untuk memimpin doa, seperti nah, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan, ada yang memimpin doa enggak anak-anakku? Selanjutnya yang keempat, guru bimbingan dan konseling mengecek kehadiran siswa. Nah, yang kelima, guru bimbingan konseling dan siswa sama-sama saling berkenalan. Nah, dalam RPL ini menggunakan ice breaking rangkai nama. Selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah kegiatan kelompok. Nah, seperti yang pertama, guru BK menjelaskan mengenai arti dari bimbingan dan kelompok. Contohnya, nah, kita masuk dalam kegiatan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan informasi tertentu. Selanjutnya yang kedua, yaitu guru BK atau konselor menjelaskan mengenai tujuan dari bimbingan kelompok. Contohnya, nah, adapun kegiatan kali ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Lalu yang ketiga, guru bimbingan konseling melaksanakan kesepakatan kelompok seperti contohnya. Nah, dalam kegiatan bimbingan konseling ini kita akan melaksanakan kegiatan selama 1 kali 40 menit. Apakah bersedia?
Nah, selanjutnya yaitu tentang mengarahkan kegiatan. Nah, guru BK juga harus mengarahkan kegiatan dengan cara guru bimbingan konselor menjelaskan kegiatan melalui metode dan teknik yang digunakan. Dalam RPL ini menggunakan teknik diskusi. Contohnya, nah, kita akan memulai kegiatan menggunakan teknik diskusi. Nah, teknik diskusi adalah merupakan suatu teknik yang digunakan untuk sama-sama kita mencari suatu informasi dan menukar pemikiran. Yang kedua yaitu guru BK menanyakan kesiapan siswa. Contohnya, nah, apa semuanya udah paham? Yuk, kalau misalnya kita sudah paham, masuk ke tahap selanjutnya. 2. Tahap inti. Nah, dalam proses kegiatannya, guru BK menayangkan video edukasi. Yang kedua, guru BK mendampingi para siswa tunadaksa dalam melaksanakan diskusi atau dalam proses berpikir. Nah, selanjutnya guru BK membagi siswa menjadi 2 tim. Satu tim berisi 2 orang berpasang-pasangan. Nah, dari pasangan tersebut mereka diminta untuk saling berdiskusi sehingga terjadinya interaksi sosial antar sesama tim. Selanjutnya yaitu guru BK menanyakan hasil dari diskusi tersebut sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru BK. Nah, hal ini juga membantu siswa tunadaksa dalam berinteraksi dengan teman-teman di kelompok tersebut. Yang kedua, adanya refleksi, yaitu guru konselor dapat menanyakan perasaan yang dirasakan siswa tunadaksa dalam melaksanakan bimbingan kelompok tersebut, seperti bagaimana nih perasaan anak-anak ketika mengikuti kegiatan ini, senangkah dalam kegiatan ini, dan 3. Tahap pengakhiran. Nah, tahap ini adalah tahap untuk menutup kegiatan dan tindak lanjut. Nah, biasanya dalam bimbingan kelompok, guru BK menyampaikan kesimpulan dan menutup kegiatan dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Dalam bimbingan kelompok, biasanya guru BK melakukan evaluasi proses dan evaluasi hasil. Dalam evaluasi proses, biasanya konselor memperhatikan selama proses kegiatan bimbingan. Nah, karena kita menggunakan teknik diskusi, maka kita sebagai guru BK memperhatikan siapa saja siswa yang dapat berinteraksi secara baik dan siapa saja yang masih kaku dalam berinteraksi. Dan yang kedua yaitu evaluasi hasil, di mana guru BK mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti refleksi yang sudah kita lakukan pada tahap inti. Selanjutnya yaitu uraian materi. Nah, bimbingan kelompok adalah suatu bantuan yang diberikan kepada siswa 2-10 siswa atau bisa disebut sebagai kelompok kecil. Kenapa demikian? Agar dapat berjalan secara efektif. Nah, selanjutnya menurut Priyetno, bahwa layanan bimbingan kelompok adalah suatu layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa secara bersama-sama. Dan layanan ini berisi mengenai informasi tertentu terkait beberapa bidang dalam BK seperti pribadi, sosial, maupun karir. Nah, selanjutnya yaitu teknik TPS. Teknik TPS ini merupakan salah satu teknik yang biasa digunakan dalam bimbingan kelompok. Teknik ini merupakan salah satu metode belajar atau teknik diskusi yang berfokus pada meningkatkan efektivitas dalam proses diskusi atau interaksi sosial, di mana tahapan dalam proses diskusi ini yaitu yang pertama penyampaian materi atau melalui video edukasi, yang kedua yaitu berpikir atau think, yang ketiga yaitu berpasangan atau firing, yang terakhir adalah share atau berbagi.
Nah, di mana teknik ini memungkinkan siswa tunadaksa dapat berbagi pengetahuan yang telah dimiliki dengan teman-temannya, sehingga ia dapat melakukan interaksi sosial di sekolah. Selanjutnya yaitu anak kebutuhan khusus tunadaksa. Nah, anak tunadaksa adalah anak yang memiliki kelainan penyimpangan pada motorik, yaitu motoriknya di bawah dari rata-rata anak normal pada umumnya. Nah, penyebabnya dapat dari cacat tubuh sejak lahir, atau kecelakaan, bahkan dari penyakit yang dialami. Adapun jenis klasifikasi anak tunadaksa. Klasifikasi ini ditentukan dari keterbatasan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Contoh klasifikasinya yaitu kaki kaku, tangan yang kaku, atau jari yang banyak, tangan yang berselaput, ataupun abnormal dari sumsum tulang belakang. Adapun karakteristik anak tunadaksa, di mana anak tunadaksa biasanya mengalami gangguan pada motoriknya saja. Nah, untuk fungsi kemampuan inteligensinya tidak mengalami masalah apapun, sehingga kita bisa mengoptimalkan kemampuan inteligensinya. Namun, di sisi lain, anak tunadaksa memiliki kekurangan perkembangan sosial, di mana seringkali siswa tunadaksa tidak pede dengan penampilan fisiknya dan seringkali menjadi bahan bullying. Maka dari itu, dalam RPL ini, kami bermaksud menggunakan teknik diskusi agar melatih anak tunadaksa dalam melaksanakan interaksi sosial di depan umum atau di dalam kelas. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.